Yo, kembali lagi di channel Zachary Kurniawan dan sekarang kita masih ada di series belajar HTML. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar gimana cara bikin table di HTML ya, di folder latihan 5 ini. Nah sekarang gue bakal bikin folder baru ya, yaitu folder latihan 6. Dimana folder ini gue bakal bikin file baru index.html ya, kayak biasanya. Di sini gue bakal bikin strukturnya. Kita bikin namanya form. Nah, jadi untuk bikin form itu gampang banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai tag form. Jadi kalian tinggal ketikkan form, habis itu tab ya. Di sini kita disediain atribut action ya sama VS Code-nya. Nah, jadi di dalam tag form ini kita bisa nambahin tag input. Jadi kalian ketikkan input aja, habis itu tab. Nah, jadi kita disediain atribut type yang value-nya text ya, default-nya. Jadi kalau misalkan kita save dan kita bakal buka di browser, hasilnya bakal jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak input kayak biasanya ya. Jadi ya gini lah ya, untuk ngetikin teks gitu. Oke, jadi sebenarnya input ini type-nya banyak macam ya, bukan cuma teks doang. Misalkan kita bisa bikin email gitu. Kita save. Oke, kita refresh. Jadi kalau email kita harus bikin email gitu ya. Jadi ada validasinya gitu. Misalkan kayak gini ya, kita bikin email gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kita punya tombol untuk submit, dia bakal ngevalidasiin value dari input ini apakah email atau bukan gitu ya. Nah, kalau kalian cek di websitenya w3schools.com, di sini input type-nya banyak banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini banyak banget ya. Kita bakal coba dulu yang sering dipakai ya. Jadi misalkan kita bikin type-nya password. Kita save. Oke, kita bakal buka di sini, kita refresh. Nah, kalau kita bikin input type-nya password, kalau misalkan kita ketikin sesuatu di input ini, dia nggak bakal kelihatan ya. Jadi disembunyiin gitu ya. Jadi lebih aman ya kalau misalkan kalian pengen bikin untuk password, kalian harus buat kayak gini ya, type-nya password. Oke. Jadi misalkan sini gue bakal bikin ya yang banyak supaya kalian bisa ngeliat gitu ya. Sini kasih gue tag BR untuk spasinya. Jadi gue bakal bikin input lagi, ini tipenya email. Habis itu gue bakal bikin spasi lagi, ini inputnya tipenya password. Oke, kita save. Dan hasilnya bakal jadi kayak gini ya teman-teman. Ini untuk tipenya teks, ini untuk tipenya email, dan ini untuk tipe password gitu. Jadi kita udah nyobain 3 input ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sini juga ada input type-nya file ya. Kita bakal cobain ya. Oke, kita bakal bikin tag BR, habis itu input type-nya file. Kita save. Habis itu gue bakal refresh. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin input type-nya file, dia bakal jadi kayak gini ya. Kita klik pilih file. Nah, jadi kita bisa masukin file ya, gitu ya, di inputan kita ini. Kalian mau masukin gambar atau mau masukin file apapun ya bisa gitu ya. Oke, kita bakal cobain juga di sini ada input type-nya date ya. Ada input type-nya date, kita bakal cobain. Kita kasih BR dulu di sini. Habis itu input type-nya date. Oke, kita refresh. Jadi kalau misalkan kita bikin input type-nya date, dia bakal bikin tanggalan kayak gini ya. Jadi lebih akurat gitu. Misalkan gue pengen buat tanggal hari ini, kalian tinggal klik aja gini. Dan bakal jadi kayak gini ya. Wah, keren banget sih. Oke, di sini juga ada input type-nya color. Ya, kita bakal coba ya. Kita bakal bikin BR di sini. Bisa kita bikin input type-nya color. Save. Kita refresh. Nah, dia bakal jadi kayak gini ya, teman-teman. Keren banget ya. Jadi value-nya itu adalah warna yang kita bakal pilih gitu ya. Mungkin dari hex-nya mungkin ataukah dari RGB-nya gitu ya. Kalian bisa pilih sendiri di sini untuk value-nya. Mantap banget ya. Dan di sini masih banyak banget ya teman-teman ya type-nya. Kalian bisa cobain aja sendiri gimana bikinnya gitu ya. Oke, selain dari tag input, kita juga bisa bikin tag yaitu text area. Nah, di sini kita ada disediain banyak atribut ya. Di VS Code-nya kita punya atribut name, punya atribut ID, punya atribut calls, dan ada atribut rows. Oke, kita bakal bikin kayak gini aja dulu ya, default-nya. Kita save. Besok kita bakal refresh.
Nah, jadi text area itu kayak untuk bikin komentar gitu ya, yang panjang-panjang teksnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ketikkan sesuatu, dia bakal ke bawah ya. Kalau misalkan kita input yang biasa, dia bakal ke samping gitu ya, panjangnya. Tapi kalau text area ini dia ke bawah. Dan text area ini kita bisa geser-geser ya ukurannya itu. Kita bisa sesuaiin ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, gimana. Kita bisa resize di sini, di bawahnya. Nah, jadi kalau untuk atribut calls ini, kalau misalkan kita kurangin, misalkan jadi 10 gitu, kita refresh, dia bakal kecil ya, jadi bakal lebarnya itu bakal makin sempit gitu. Jadi calls itu untuk lebarnya. Jadi kalian bisa sesuaiin aja ya dengan kebutuhan kalian. Sini gue bakal bikin 30 aja. Nah, kalau untuk rows-nya berarti dia itu adalah tingginya. Misalkan gue bakal bikin tingginya 3 di sini ya. Kita save dan refresh. Nah, dia bakal tingginya lebih pendek gitu ya. Kalian bisa sesuaiin aja ya dengan kebutuhan kalian masing-masing gimana mau buatnya. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin maksud dari atribut name ini apa gitu ya. Jadi misalkan name-nya kita kasih message di sini. Kita save. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin text area name-nya message, sebenarnya di sini nggak ada perubahan ya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ya, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kita bisa tambahin tag button. Nah, tag button ini kita punya atribut namanya type. Type-nya adalah submit di sini. Karena ini ada sebuah form ya, jadi kita bisa submit di situ. Jadi kita bakal bikin dulu teksnya misalkan submit gitu aja deh. Kita save dan kita refresh. Nah, jadi misalkan gua ketikkan sesuatu di sini, terus gue pencet submit. Nah, di URL-nya dia bakal ngasih parameter message sama dengan apa yang kita ketikin di text area tadi gitu ya. Jadi dia bakal masuk ke URL gitu ya. Jadi parameternya gini. Jadi itu fungsi dari button type-nya submit dan fungsi dari atribut name message ini. Jadi kalau misalkan gua hapus ya atributnya, kita save. Nah, di sini gua bakal hapus juga ya untuk parameternya, kita refresh. Jadi kalau misalkan gua ketikin sesuatu di text area ini, terus gua submit, dia nggak bakal ngirim apa-apa ya, karena di sini gua belum bikin atribut name-nya gitu ya. Jadi kalian wajib pakai atribut name kalau misalkan kalian pengen ngirim value ke halaman lain ataupun ke halaman saat ini ya teman-teman. Oke, jadi gue bakal coba bikin atribut name di setiap input yang udah kita buat di sini ya. Misalkan ini text, habis itu ini kita kasih name-nya email, kita kasih name-nya password, kita samain aja ya namanya kayak type-nya. Kasih name-nya file, habis itu kita kasih name-nya date, dan ini yang terakhir name-nya color. So kita save dan gue bakal refresh di sini. Jadi misalkan gue ketikkan sesuatu di sini, terus gue ketikin sesuatu, ketikin lagi. Nah, gue bakal masukin asal-asal aja ya. Kita open aja. Nah, jadi kalau misalkan kita udah ngebuka filenya ya, kita udah upload filenya, dia bakal ada tulisannya di sini ya, ada nama filenya. Dan terus kita bakal bikin tanggal 14. Oke, tadi filenya tadi ke cancel ya. Tekan lagi. Dan text area gue bakal ketikin sesuatu di sini. Habis itu gue bakal klik submit di sini. Nah, jadi di input type email ini dia pada validasi ya. Jadi harus email gitu ya, nggak boleh yang lain gitu. Oke, kita bakal submit. Nah, kalau kalian lihat ya di sini ada parameternya banyak banget ya. Di sini ada parameter pertama itu text yang isinya SD ya, ngejelas banget. Habis itu ada parameter email yang isinya email gua di sini. Ada passwordnya juga di sini. Ada nama file, ada tanggal, ada warna ya, dan ada message gitu. Nah, ini dia masuk ke parameter URL sini ya. Jadi nanti kita bisa tangkap value-nya gitu. Nah, jadi misalkan kalian kan bikin input type password gitu kan. Jadi kan kalau misalkan kita bikin password, kita masukin password kan nggak mungkin passwordnya itu kelihatan di URL kan. Jadinya kan ketahuan password kalian.
Nah, makanya itu kita bisa ganti atribut metode di form ini. Value default dari metode ini yaitu get ya. Jadi kalau misalkan gue bikin get, ini nggak bakal ada yang berubah gitu ya. Kita bakal tulis ini kayak biasa. Kalau kita submit, nah tuh. Jadi sama aja ya kayak tadi. Jadi di sini kita punya dua metode yaitu get dan post. Jadi gue bakal ganti jadi post gini. Save dan kita refresh. Jadi kalau misalkan gue ketikin password di sini ya, password di sini, kita submit, dia nggak bakal muncul di parameter ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Jadi kalau misalkan gue ketikin di sini password, gue submit, nah dia nggak bakal muncul di URL-nya karena kita buat di sini metodenya post gitu. Jadi nggak kelihatan di URL. Jadi lebih aman ya kalau misalkan kalian pengen bikin password. Oke, sekarang gue bakal bahas ini maksud atribut ID itu untuk apa gitu ya. Jadi di tag input ini kita bisa kasih tag label ya di sini. Nah, di tag label ini kita punya atribut namanya for. Jadi for ini dia bakal nyambung ke ID. Kalau misalkan di sini kita buat ID ya, atribut ID misalkan text. Dan kita buat di sini for-nya text. Nah, jadi di dalam tag label ini kita kasih tulisan text gitu. Save. Bisa kita refresh. Oke, kita refresh kayak gini aja ya. Nah, jadi di sini ada tulisan teks. Jadi kalau misalkan kita klik, dia bakal ke inputnya gitu ya teman-teman. Jadi langsung kepencet inputnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngarahin ke inputnya juga. Kita bisa langsung klik teks di sini, langsung bisa kebaca gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini gua ID-nya gua hapus ya, save, terus gua refresh. Nah, dia nggak bakal bisa ya, karena kita udah hapus atribut ID-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar lebih dalam lagi ya, kalian bisa cek aja di websitenya w3schools.com. Di sini banyak banget ya penjelasan yang lumayan lengkap gitu ya. Kalau misalkan penjelasan dari gua kurang gitu ya, karena di sini masih banyak lagi. Misalkan ada input select di sini, ya banyak banget ya di sini. Jadi kalian bisa belajar juga dari sini gitu. Oke, sekian dari gua, mungkin segini aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi belajar HTML. Dan sampai jumpa di next video. See you.